selanjutnya tentang rukun sholat yang membaca yang namanya suratul Fatihah. Itu rukun sholat keberapa? Yang pertama niat, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga membaca takbiratul ihram dengan bunyi Allahu Akbar. Gak boleh diganti Allahur Rahman, gak boleh diganti Allahur Rahim. Gitu. Semua dari ujung Sabang sampai Merauke sama takbirnya Allahu Akbar. Gak boleh pakai bahasa Indonesia. Gitu. Nggak boleh, tetap baku kalimatnya, nggak boleh diubah. Takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah di situ harus diucapkan dengan sebaik-baiknya. Nggak boleh Allahu Akbar ada wa di situ, ya, atau Allahu Akbar bisa tuh lo sama hu-nya bisa. Singkatnya seperti itu. Bapak-bapak semuanya sebenarnya cuma ngulang, udah belajar semuanya. Selanjutnya yang keempat, qiraatul Fatihah. Ada beberapa sholat yang di dalamnya itu didaharkan dalam membaca surah Fatihah. Yang pertama maghrib, kedua isya, yang ketiga subuh. Kita bicara sholat fardu, ini tiga. Yang dua sisanya secara siang. Bicara suratul Fatihah, suratul Fatihah adalah salah satu surah yang bikin iblis nangis ketika diturunkan. Asbabul wurudnya seperti itu. Turunnya suratul Fatihah di kota Mekah, surah Makkiyah. Turunlah wahyu yang bernama suratul Fatihah, firman Allah melalui perantara malaikat Jibril sampailah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iblis nangis kejer jungkir balik kagak kelar-kelar. Kenapa? Kata iblis, katanya dia nanti umatnya Rasulullah menjadi sangat gampang mendapatkan apapun yang diinginkan, karena surah Al-Fatihah itu pembuka. Makanya apa-apa biasanya pakai Al-Fatihah. Orang sakit pakai Al-Fatihah, orang meninggal pakai Al-Fatihah, orang selamatan pakai Al-Fatihah, orang baru sembuh pakai Al-Fatihah, lahiran Al-Fatihah lagi baik, 7 bulanan Al-Fatihah lagi baik. Kenapa nggak diganti surah An-Nas yang pendekan? Kenapa nggak diganti surah An-Nasr yang pendek lagi? Ternyata bukan masalah panjang pendek, tapi khasiat yang dikandung dan faedah yang terkandung di dalam suratul Fatihah itu sangat luar biasa. Makanya sampai Al-Fatihah itu dijadikan atau menjadi rukun sholat. Bicara rukun, rukun itu seumpama kayak ban motor. Ban motor, kalau motor itu kagak ada bannya, kira-kira bisa jalan kagak? Kagak jalan. Mulus. Iya. Oblak atau oyang gitu. Itu yang bannya 2. Gimana mobil? Yang bannya 4, belum lagi yang 10 atau lebih. Belum lagi gandeng-gandengan tuh. Iya, mobil aja gandengan boy. Masa boy kagak? Iya. Ya, truk aja gandengan kan kecil gitu tuh kalau di BK gitu. Bisa aja emang supir truk suka nyinggung ente boy gitu. Maksudnya itu suruh gandengan. Bicara Al-Fatihah kembali, kenapa banyak terkandung khasiat manfaat yang luar biasa di dalam Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah itu dijadikan atau menjadi salah satu rukun sholat yang bila mana tidak dibaca atau tidak ada di dalam sholat kita semua, maka sholatnya tidak sempurna. Jika tidak sempurna, maka tidak diterima. Dan posisinya tetap awalan setelah takbiratul ihram. Adapun membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah. Minimal baca subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Biasanya itu dipakai sama imam kalau sholat tarawih. Makanya imam kalau sholat tarawih Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillah. Kita baru Allahu akbar. Cepat amat. Gitu. Bukan begitu, Pak. Yang diambil cuma rukunnya toh. Kalau sholat tarawih, sholat sunat itu tidak. Ya, jadi jangan jago gitu, kagak. Bukan jago, ada aturannya. Makanya bicara aturan tadi, makanya penting. Gitu, kayak naik motor di gang berapa kilometer? 10 dah, 10 15. Coba kira-kira kalau 90 bonyok kagak kita? Bonyok. Nabrak terus ditangkap orang gitu. Karena nggak pakai aturan naik motor. Iya. Gitu. Nah, begitu kan ibadahnya. Begitu pun ibadah. Naik motor saja sebegitunya, apalagi ibadah yang kaitannya langsung umrawi, langsung kepada Allah. Selanjutnya membaca suratul Fatihah itu ada tasdidatul Fatihah. Adapun tasdid Fatihah itu terbagi menjadi beberapa bagian di antara huruf-huruf yang ada di dalam surah Fatihah. Surah Fatihah 7 ayat termasuk basmalah, termasuk dalam surah Fatihah. Lain halnya dengan surah yang lain, basmalah tidak terhitung ayatnya. Ada satu surah yang nggak ada basmalahnya, yaitu surah At-Taubah. Surah At-Taubah di atasnya nggak ada basmalah tuh, Pak. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti mau hataman, ngelihat Quran lain ini kok kagak ada basmalahnya, emang kagak. Kalau surah Taubah, surah Taubah. Jadi cuma baca ta'awudz atau isti'adzah, langsung baca surah At-Taubah ayat 1. Nah, bicara Fatihah ini sangat sakral. Karena saking sakralnya, kalau bicara sakral berarti memang harus ada pendalaman khusus. Nah, bicara Fatihah berarti ada kekhususan yang mana kita tidak boleh salah dalam membacanya. Ya, tidak boleh salah, tidak boleh ragu, karena di dalam Fatihah itu tidak ada guna. Di dalam surah Fatihah tidak ada guna. Jadi benar-benar izhar kebanyakan. Dan adapun tasdidnya itu harus benar-benar ditekan. Biasanya kalau di tajwid itu nama hukumnya musyaddad atau ada yang nyebutnya musyaddadah. Makanya ketika dibaca ditekan selama 2 harokat kalau lagi di tasheeh. Ya, bicara tasheeh semuanya pasti udah ditasheeh oleh guru iqra'nya masing-masing. Tidak perlu dibahas lebih panjang. Bicara tasdid kembali artinya ditekan. Gak boleh gak ditekan. Ya, ditekan, ya harus ditekan. Kalau nggak ditekan atau ditekan nanti kurang terasa tasdidnya. Nanti selanjutnya setelah terbiasa dengan tekanan yang sudah lazim di lisannya masing-masing, sudah biasa dah. Neken-neken pakai lidah, kan biasanya neken-neken pakai tangan ya. Dan jago daripada bapak-bapak mah. Sama kaki apalagi kalau mau main bola. Kalau mau main bola udah jago neken pakai kaki. Memakai pinggang itu nggak usah dibahas. Kalau tekan-tekan. Ya, selanjutnya. Nah, bicara tadi ditekan, berarti harus benar-benar ditekan, tahan 2 harokat. Nanti bapak-bapak latihan masing-masing atau dituntut sama Bang Adli nanti di kesempatan yang lain. Ya, nanti perlu ada tikror, Bang Adli. Kenapa? Ini sedikit masukan saja untuk mencegah kekeliruan. Ya, meskipun nanti agak susah, karena yang namanya udah kulino, tahu kulino ya Pak? Terbiasa udah yang namanya mengubah sesuatu yang sudah terbiasa itu sulit. Makanya mending ngajarin yang belum bisa baca sekalian. Kalau kata guru ngaji, saya mau bukan guru ngaji, gitu. Saya bocah angon, sama kayak Dika. Nah, jadi selanjutnya nanti minggu depan ditikrar sama Bang Adli, insya Allah, atau sama Bang Zul, atau sama bapak-bapak di sini. Jadi masing-masing baca, nanti masing-masing koreksi diri masing-masing, salahnya di mana nih, gitu.
oh di sini saya agak susah nih mentoknya nih, huruf ini. Itu. Dan yang hasilnya nanti mudah-mudahan jadi samprah buat bawa pulang ke rumah, bawa buah masing-masing, hasil tikronya. Contoh, jadi contohkan sedikit. Jadi pernah belajar belum lama selesai itu baca Fatihah kurang lebih 2 tahun di Tasek, 2 tahun karena guru Dandi tega 2 tahun. Ada yang berhasil belajar 2 bulan karena gurunya nggak tega. Makanya mending nyari guru yang tega gitu. Kenapa? Kalau kata kiai itu dulu sampai gagu sekalian ngaji itu lebih baik daripada masih bisa ngomong suara belum habis udah berhenti ngaji, gitu bahasanya. Dulu itu mah belum 2 tahun yang lalu nikah, gitu. Makanya penting kayaknya ke sana. Nah itu 2 tahun taseh, sekarang masih tahsin. Makanya agak-agak kagok saya kalau disuruh baca. Makanya saya nggak bisa nyontohin, ya. Jadi nanti bisa Bapak belajar minggu depan tikror di tikror buat adli yang insya Allah sanad keilmuannya sampai kepada Syekh Muhammad Yasin dari Abi Hamid, gitu. Lebih masyhur dan insya Allah nanti bapak-bapak lebih yakin dalam membaca suratul Fatihah. Makanya Fatihah ini bisa dikatakan kalau kata orang Jawa itu jimat. Tahu jimat? Jimat itu bukan ngajinya nggak tamat, boy. Bukan. Jimat itu jadi wiridan. Jadi kalau apa-apa masuk, emak mau beli motor, Al-Fatihah. Emak kalau buyung, Al-Fatihah. Dibaca terus Al-Fatihah. Mak itu mau naik haji, besok dia Al-Fatihah. Jadi setiap kelar ngomong baca Fatihah, kelar ngomong baca Fatihah, kelar ngomong baca Fatihah. Sampai sesepuh-sesepuh kita juga dulu mungkin seperti itu. Pastinya seperti itu. Kenapa? Karena tajamnya ukhuwah batiniyah antara bapak dan teman-teman semua di sini kepada leluhur-leluhur kita di sini. Karena apa? Al-Fatihah. Saking pentingnya Al-Fatihah sehingga tidak termasuk tidak hanya di dalam rukun tok, tapi menjadi salah satu bagian daripada rukun hidup. Bukan sekedar rukun sholat, tapi rukun hidup. Makanya kadang kalau mau berangkat sekolah, lu baca doa dulu. Sini lu pakai pensi dulu. Baca Al-Fatihah, ditiup di sembur muka kita. Udah malah tuh mulut bau nasi goreng. Emang kan habis makan nasi goreng gitu pagi-pagi. Kalau enggak bau cucur. Tapi cucur baunya nasi goreng. Kalau habis baca Fatihah beda boy. Iya gitu. Kendus terima nasi goreng. Ya gak ngapa-ngapa penting lu sama sekolah. Dapat ilmu manfaat. Itu habis baca Fatihah tuh mak kita. Bapak kita, nenek kita tuh semua. Makanya jadinya kayak begini nih semua. Coba dulu andai kata tidak dibacakan Fatihah, kita pas lahir diselamatin pakai surah Fatihah, mungkin kita nggak sampai sekarang ketemu hari ini gitu. Bahkan Fatihah juga salah satu penyambung untuk kita kepada ahli kubur, ya, untuk penyambung kita kepada ahli kubur yang sudah meninggal dunia. Saking luar biasanya. Nah, bicara nyampe atau tidaknya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ada sebagian paham yang menyatakan tidak sampai. Ya, itu khilafiyah ini mah. Kita keluar sedikit ke tentang kehidupan, tentang khilafiyah membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ada yang mengatakan tidak sampai Fatihahnya kepada ahli kubur, ada yang mengatakan sampai. Nah, selisih ini nggak perlu dibahas, gitu. Kalau kata ayah, kapan mau nyampe bulan? Kalau masih ngurusin perbedaan, yang penting ngaji. Contohnya seperti ini. Ada Kiai Nazor bilang,
putranya Buya Nabi Abdurrahman Allah yarham. Beliau bilang kalau Fatihah kita nggak nyampe dan itu Fatihah balik lagi apa kan? Ditanya sama dia gitu, kayak burung dara. Seumpama tuh Fatihah burung dara. Itu Fatihah kita lempar, kita lepas, Fatihahnya pulang lagi apa kagak? Enggak. Kagak balik. Tandanya dia nyampe tempat yang lain. Kayak burung dara kalau mau balik-balik kemana? Menclok di tempat yang lain. Kayak kinazar bukannya seperti itu. Kalau kita doyan main burung dara seperti itu Fatihah yang kita baca. Kalau balik lagi gimana? Kata kinazar. Tandanya kita suruh rawatin itu surah Fatihah, sehingga nanti ketika dilepas kagak balik-balik. Artinya suruh ngaji surah Al-Fatihah. Seperti itu. Saya manggut-manggut, ya Allah ya qabil tuh, saya terima, saya kasih semua. Mudah-mudahan nanti bisa jadi salah satu contoh gampang ketika nyampein sesuatu yang ketika terjadi khilafiyah. Nah, jatuh cintalah kepada Fatihah sehingga kita cinta kepada yang menciptakan Fatihah, yang memfirmankan Fatihah. Jaga rawatlah surah Al-Fatihah sehingga surah Al-Fatihah menjaga dan merawat keluarga dan diri kita semua. Jaga dan bacalah surah Al-Fatihah sehingga surah Al-Fatihah menjaga dan selalu membacakan diri kita ketika kita salah, sehingga kita teringat, terbentuk untuk bertaubat kepada Allah. Semakin cinta kepada firman-firman Allah, insya Allah nanti sebaliknya. Seberapa cinta kita kepada firman Allah, sebegitu kita dicinta sama firman Allah. Jadi kita pegawai dulu baru dapat gaji, umpamanya begitu. Jangan kita teriak-teriak minta gaji. Kok doa gue gini, gue tiap malam nanti bangun sholat tahajud, kok kagak gini, kok kagak nyampe. Siapa yang salah? Mungkin kita kurang menjaga. Tidak ada yang salah, gitu. Ya. Karena sejatinya salah itu adalah mereka yang tidak mau belajar. Gitu. Ketika dalam belajar salah aja jadi benar. Orang salah lagi ngaji itu benar banget kalau kata ayah ya. Makanya santri di sono nggak boleh diomelin tadi. Ketika salah nih anak santri, jangan diomelin. Santri mulia, santri bukan tempatnya salah, tempatnya kemuliaan. Seluruh alam seisinya doain dia. Kamu siapa Dandi? Kamu khadim santri. Jangan hardik dia, jangan sakiti dia. Kenapa? Salahnya aja benar. Makanya bangga Pak, bapak-bapak di sini yang punya anak santri. Yang belum nyantri mudah-mudahan nyantri. Kalau kata Gus Mus yang di statusnya Rahman tuh, santri itu bukan yang di pondok saja, tapi yang berakhlak seperti santri, berpenampilan seperti